Hai guys, kenalin nama aku Natania Kusnina Fitri. Kali ini kelompok aku ingin jelasin tentang fungsi trigonometri. Apa yang maksud dengan trigonometri, terus bagaimana contoh soalnya. Kami akan membahasnya di video kali ini guys. Jangan lupa tonton dan subscribe ya, like dan tinggalkan jejak dengan komen di bawah ini. Hai, saya Taufik Rizkona yang akan menjelaskan tentang fungsi trigonometri. Fungsi trigonometri merupakan suatu fungsi yang grafiknya berulang secara terus-menerus dalam periode tertentu. Hai guys, jadi saya akan menjelaskan tentang lingkaran satuan. Lingkaran satuan adalah lingkaran dengan jari-jari satu satuan dan berpusat di titik asal yang persamaannya x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 1, seperti ini. Akan saya tampilkan gambar lingkaran seperti ini. Misalkan A adalah titik 1,0 dan A adalah sembarang bilangan positif, maka terdapat satu titik P, X, Y pada lingkaran sedemikian rupa sehingga panjang busur AP yang diukur menurut arah berlawanan dengan putaran jarum. A sepanjang lingkaran satuan sama dengan A. Jika A kurang dari 0, lingkaran ditelusuri dengan arah searah putaran jarum jam sehingga terdapat tepat satu titik P pada lingkaran sedemikian hingga panjang yang diukur searah putaran jarum jam dari A adalah A. Jadi berdasarkan uraian data di atas diperoleh seperti ini. Hai, saya akan menjelaskan grafik fungsi trigonometri. Grafik fungsi trigonometri dapat digambarkan dengan dua cara, yaitu menggunakan tabel dan menggunakan lingkaran satuan. A. Menggunakan grafik fungsi trigonometri menggunakan tabel. Yaitu 1. Buat tabel yang menyatakan hubungan antara X dan Y sama dengan Fx. Pilihlah nilai sudut X sehingga nilai Y sama dengan Fx dengan mudah dapat ditentukan. Yang kedua, titik-titik X, Y yang diperoleh pada langkah 1, gambar pada bidang Kartesius. 3. Hubungkan titik-titik pada langkah yang kedua dengan kurva yang lurus. B. Menggambar grafik fungsi trigonometri menggunakan lingkaran satuan. Pada segitiga, OMP diperoleh sin X sama dengan MP atau OP sama dengan B dibagi 1. B sama dengan B di mana B merupakan ordinat titik P. Cos X sama dengan OM atau OP sama dengan A atau 1, di mana A merupakan opsi titik P. Pada segitiga, OHI diperoleh tan X sama dengan AX per OA sama dengan D per 1 sama dengan D, di mana D merupakan ordinat titik I. Jadi, pada tingkatan satuan dapat ditetapkan sebagai berikut. 1. Nilai fungsi trigonometri Y sama dengan sin X ditentukan oleh ordinat titik P. Yang kedua, nilai fungsi trigonometri Y sama dengan cos X ditentukan oleh absis titik P. Yang ketiga, nilai fungsi trigonometri Y sama dengan tan X ditentukan oleh ordinat titik I. Secara umum, fungsi trigonometri, sinus, kosinus, dan tangen dapat dinyatakan sebagai berikut. A adalah amplitudo yang digunakan untuk menentukan nilai maksimum dan minimum fungsi. Nilai maksimum dan minimum fungsi dirumuskan sebagai berikut. Nilai K digunakan untuk menentukan periode grafik. Fungsi dirumuskan sebagai periode T. Periode grafik adalah rentang perulangan bentuk grafik. Untuk fungsi sinus dan kosinus, periodenya adalah T sama dengan 360 derajat per K atau T 2pi per K. Sedangkan untuk fungsi tangen, periode T sama dengan 180 per K atau T sama dengan pi per K. Bentuk X plus minus A menyatakan pergeseran grafik sejauh A ke kiri. Sedangkan X min A berarti grafik bergeser ke arah kanan jauh A. Sip. Gue akan nyontohin tipe soal-soalnya nih. Kita lihat ya. Nah, ini soalnya ya guys. Gambarlah grafik Y sama dengan sin 2X untuk X lebih dari sama dengan 0 derajat dan X kurang dari sama dengan 360 derajat. Langkah pertama itu kita buat tabelnya dulu. Nah, tabelnya kira-kira seperti ini ya guys. Lalu kita hitung satu-satu nilainya. Y sama dengan sin 2X sin 2 kali 0 derajat
sama dengan sin 0 derajat. Sin 0 derajat itu 0, jadi kita isi 0. Lalu Y sama dengan sin 2x sin 2 kali 30 derajat sin 60 derajat. Sin 60 derajat itu setengah akar 3. Dan kan kita sudah hitung semuanya ya. Lalu kita buat bidang kartesiusnya. Nah, ini sudah dibuat bidang kartesiusnya ya. Lalu kita masukkan titiknya. Ini 0, ini 1, ini min 1, ini 1, ini 0. Lalu kita hubungkan titik-titik tadi menjadi kurva. Nah, kita punya soal lagi nih. Gambarlah grafik Y sama dengan 1 min cos 2x untuk X lebih dari sama dengan 0 derajat dan X kurang dari sama dengan 360 derajat. Kita kerjanya itu seperti tadi. Kita pertama-tama gambar dulu tabelnya. Nah, udah digambar tabelnya. Lalu kita cari seperti biasa. Y sama dengan 1 min cos 2x 1 min cos 0. Kan cos 0 kan 1, berarti 1 min 1 sama dengan 0. Lalu kita cari lagi 1 min cos 2x 1 min cos 2 kali 30 1 min cos 2 kali 30 itu berapa? Itu setengah. Lalu 1 min setengah sama dengan setengah, dan seterusnya. Setelah kita hitung semuanya, kita gambar pada bidang kartesius. Nah, sekarang kan sudah digambar bidang kartesiusnya, kita masukkan titik-titiknya. 30 itu setengah kita masukkan di sini. Jangan lupa 0 dulu. 451 63 per 2 92. Saya berani. Nah, ini kan sudah dipasangkan titik-titiknya tadi. Sekarang kita tinggal buat kurvanya. Kurvanya yang mulus ya guys. Diketahui fungsi fx sama dengan 3 cos 5x min 25 derajat min 4. Kita ditanyakan amplitudo, periode, Y max dan Y min. Kita selesaikan dulu. Fx sama dengan 3 cos 5x min 25 derajat min 4. Kita sederhanakan 3 cos 5x min 5 derajat min 4. AW A nya itu 3, periodenya itu T sama dengan 360 derajat dibagi 5 sama dengan 72 derajat. Kita cari Y max. Mutlak 3 min 4, mutlak kan 3 terus min 4, lalu hasilnya min 1. Cari Y min. Min mutlak 3 min 4 jadi min 3 min 4, jadinya min 7. Oke guys, daripada kalian gabut di rumah, mendingan kalian kerjain soal dari kelompok kami dari materi yang udah dibahas sebelumnya ya guys. Ini sampai karate. Sekian dari kelompok kami. Tadi itu pembahasan tentang fungsi trigonometri dan pembahasannya. Jangan lupa dikerjain ya soalnya, karena itu ada termasuk tugas dari Bu Ria. Jangan lupa ninggalin jejak kalian buat absen di komen ya. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Dah guys.